Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semuanya yang nonton. Jadi tentu saja nggak bisa cocok atau resonate untuk semuanya. Silakan kalian sesuaikan. Apakah petunjuk semesta atau cerita yang terbacakan kali ini sesuai dengan yang kalian alami atau tidak. Kalau tidak berarti bacaan ini memang bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Kita mulai cek ya, cek ceritanya apa, judulnya apa, temanya apa, saya tidak menentukan. Saya memasrahkan kepada semesta. Bahasan kita kali ini kita serahkan ke semesta saja ya. Kemudian kita akan bahas sampai detail. Semoga banyak yang ketarik ya permasalahannya, energi masing-masing dari kalian ya. Ini juga menyangkut seseorang yang mungkin sedang kalian pikirkan saat ini. Oke, kita lihat ya ceritanya apa. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya bikin video kalian langsung bisa update ya, langsung bisa nonton. Bacaan saya ini karena ini general, sifatnya bisa vice versa, terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan, dan sifatnya timeless ya. Jadi timeless itu saat kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku ya. Memang kartu tarot itu energi selalu bisa berubah-ubah ya. Setiap detik bisa berubah, tapi saat kalian menemukan atau menonton bisa jadi ya, energi ini adalah energi kalian. Jadi masih berlaku. Kita lihat ceritanya. Judication, peradilan. Ada sesuatu kayak judication itu kayak sidang juga bisa ya, untuk mencari satu keadilan. Coba saya lihat lebih lanjut ya. Saya ambil 5. Measurement, oke. Measurement ini adalah sosok seseorang yang mungkin pengalaman hidupnya banyak ya, pengetahuannya luas. Oke. Kemudian juga sosok maskulin nggak selalu laki-laki ya, bisa perempuan juga dengan divine maskulin, di mana di sini energinya adalah orang yang mungkin suka membaca atau mungkin suka sesuatu yang baru. Pengetahuannya luas ya. Oke, di sini ada thief ya. Kayaknya di sini ada satu kayak peradilan atau mungkin ini kan orang duduk terus di sidang gitu ya, terkait dengan kecurangan juga bisa ya. Saya mengartikan gambar dulu ya, mengartikan gambar juga arti dari kartunya. Untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut supaya nggak lama ya. Banyak yang bilang saya banyak omong. Nah, terus kalau tugasnya nggak ngomong terus ngapain saya? Joget ya, pegang kartu sambil joget. Oke, Major Woman. Bisa di sini terkait adalah divine, feminine, nggak selalu perempuan, bisa laki-laki. Ini mungkin kayaknya ya terkait dengan orang tua, orang yang dituakan atau orang yang lebih tua. Atau walaupun usianya tidak lebih tua, tapi di sini pemikirannya lebih matang, lebih dewasa, atau orang-orang yang dalam hubungan mungkin dia ini adalah orang yang lebih dulu. Nah, lebih duluan daripada kalian. Seumpamanya memulai hubungan dia lebih dulu atau semuanya kalian berhubungan dengan seseorang ya, orang ini sudah menjalin hubungan dengan orang lain terlebih dahulu dan ini adalah sosoknya. Oke. Marriage. Ini masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah terpenjara, masalah persepsi ya. Bentar. Aku kok anggap terus ya, ngantuk sekali saya. Lemes akhir-akhir ini, banyak energi yang menguras ya, menguras energi saya termasuk personal reading. Masalahnya ada yang berat, ada yang enggak, tapi nguras banget ke energi saya. Karena orang-orang dengan energi-energi yang labil itu untuk tarot readernya juga harus berusaha untuk menstabilkan dan itu perlu upaya, perlu energi. Oke, lanjut ya. Di sini adalah cerita tentang rumah tangga yang banyak atau untuk kalian yang dalam satu hubungan mungkin merencanakan untuk menikah ya. Kemudian di mana mungkin kalau memang pernah menikah juga ada. Tapi di sini kaitannya adalah dengan keluarga
ya. Bisa keluarga kalian, keluarga seseorang yang kalian pikirkan ya. Di mana saya melihat di sini hubungan bersama seseorang ini tidak lepas dengan keterkaitan dengan keluarga. Ya, keluarga besar artinya mungkin kalau kalian dalam satu rumah tangga, ini ada campur tangan dari pihak lain yang bisa dikatakan di luar dari pernikahan. Oke. Kemudian aduh. Kemudian di sini, kalian juga terperangkap atau mungkin terpenjara dalam, pemikiran-pemikiran, ya mungkin persepsi-persepsi, bisa persepsi kalian, bisa persepsi orang atau penilaian orang lain, termasuk juga keluarga yang seperti saya sebutkan tadi itu, terhadap kalian, juga terhadap pernikahan kalian, terhadap hubungan kalian. Kalau yang belum menikah bagaimana? Kalau yang belum menikah bisa, ya, tapi di sini adalah, hubungan kalian itu sudah saling mengenal satu sama lain sampai ke keluarga, ya, seperti itu. Oke, atau mungkin kalian masing-masing sudah memiliki keluarga. Sementara di sini kalau yang masing-masing sudah memiliki keluarga, kemudian kalian menjalin hubungan, di sini terkait dengan, pihak lain di luar hubungan kalian, ini sangat sangat mungkin sedang ya, sedang atau mungkin saat ini pokoknya, dalam pantauan gitu ya, sedang dalam sorotan. Teman-teman di sini kalau dikatakan ya ada kartu Chief dan Judication. Saya ini lebih mengarah kepada satu hubungan yang sedang disoroti ya. Mungkin juga sedang dalam pantauan terutama adalah orang-orang yang mempunyai hak ya. Mempunyai hak atau enggak sebenarnya enggak terlalu masalah di sini tapi adalah orang-orang mungkin tetua ya, tetua atau mungkin orang-orang yang seperti saya bilang tadi lebih dulu ya lebih dulu mengenal, orang-orang yang berhubungan dengan kalian atau di sini kalian sendiri sedang dalam pantauan oleh mungkin keluarga atau orang tua atau apa, ya di sini seperti itu atau pasangan kalian yang di mana mungkin lebih tua atau lebih dulu dengan kalian daripada saat kalian berhubungan dengan orang yang saya sebutkan tadi, kalau kalian masuk dalam cinta bersegi-segi, terutama untuk kalian yang sudah sama-sama punya pasangan atau salah satu punya pasangan, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ceritanya, kemudian langsung saja saya akan ambil inisial ya. Inisial ini bukan sebagai patokan atau tolak ukurnya, tapi ini hanyalah sebagai tambahan. Kalau memang ceritanya itu sesuai dengan seperti yang kalian alami, kemudian ada inisialnya itu akan semakin mantap ya, memantapkan bacaan. Tapi kalau memang ceritanya seperti yang kalian alami tapi inisialnya tidak ada sama sekali, eee, mmm baik itu inisial kalian atau mungkin inisial seseorang yang kalian pikirkan atau aduh, inisial apapun di antara kalian berdua, it's okay yang penting ceritanya masuk karena ini adalah pembacaan kartu bukan pembacaan inisial. Tapi kalau ini inisial saja saya merasanya jangan karena ini pembacaan tarot bukan lotre inisial, paham ya? Oke. Sambil saya menarik inisial, saya mau, bahas tentang personal reading karena ini adalah general untuk semua yang nonton, untuk banyak orang, tentu saja nggak bisa cocok, ya. Walaupun mirip-mirip atau cocok 100% tapi belum tentu bacaan ini untuk kalian, ya kan. Sekali lagi, saya dalam membacakan kartu lebih banyak memberikan pesan-pesan positif, afirmasi positif, ya. Menyampaikan pesan-pesan semesta melalui kartu tarot, bukan ramalan atau terawangan dan fokus hanya kepada kartu. Saya memang banyak omong, saya memang banyak cerita, banyak sharing. Untuk kalian yang tidak suka, jangan ditonton. Mending kalian left ya, kalian skip nonton yang lain daripada kalian meninggalkan komentar yang tidak mengenakan. Kalau saya sebenarnya nggak ngaruh, tapi risih ya, risih. Kok ada orang energi negatif suka celometan ya. Nggak usah dipeduliin, memang nggak saya peduliin, tapi mengganggu. Sudah, yang komentar itu orang-orang itu banyak masalah, ya kan, pengen positif, nonton tarot, ya. Terus, muncul komentar-komentar dari orang-orang yang syukur ngetik, ya, sekedar komen tanpa bertanggung jawab atau mungkin menunjukkan kemarahan atau energi-energi negatif lewat komentar, saya kira nggak bijak ya, gitu. Kasihan sebenarnya, kasihan. Makanya untuk kalian yang ingin ikut mengomentari komentar lain, monggo silakan bebas ya. Bebas kok, nggak harus saya yang membalas komentar. Oke, untuk ini general, untuk yang ingin personal reading nanti akan saya bahas di akhir supaya tidak mengganggu pembacaan intinya ya.
Personal reading itu untuk kalian sendiri. Untuk energi kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri termasuk solusi-solusinya. Memang tarot tidak memberikan solusi sepenuhnya, tapi paling tidak memberikan atau membuka wacana kalian untuk melakukan atau mengambil keputusan. Wes ya, cukup ya, berisik. Kalau nggak dikocok gimana? Ya, saya pengen kocok saja supaya rame. Enggak, karena kalau dengan tangan saya begini, saya anggap itu adalah apa ya, energi saya ya untuk saya, walaupun ini niatnya untuk general ACY Z. Ya, di sini saya melihatnya adalah kecurangan tapi ketahuan. Ya, ada ketahuan orang yang curang ketahuan. Ada yang sampai keluarganya tahu, ya. Ada yang memang malah sebenarnya tahu tapi disembunyikan. Terus saya juga lihat ada beberapa yang sudah ketahuan, kemudian mungkin keluarganya tahu, tapi saya melihat keluarganya kayaknya bela yang salah gitu ya. Pokoknya bela keluarganya sendiri gitu loh. Itu di mana-mana umum ya, umum. Jadi nggak ini dong, nggak objektif. Ya, banyak orang nggak objektif hanya karena faktor-faktor mungkin pertemanan, kekeluargaan, cinta, ya. Oke, iki ya opo sih? Oke. A C Y Z E K M G Q X, ada yang X ya. U D V L S, ada yang sudah X atau mantan. Oke, ini ceritanya kita lihat energi masing-masing dari kalian ya. Sebelah sini energi tapi sama aja ya, karena vice versa. Bisa salah satu, saya ambil kiri 3 ya, kanan 3 ya. Kalau energi yang terbaca di sini bukan dari kalian, bukan energi kalian, bukan energi seseorang yang kalian pikirkan, mungkin bacaan ini memang bukan untuk kalian. Jadi jangan kegeeran ya, kebaperan, apalagi sampai overthinking bahwa ini cocok untuk kalian tapi begini-begini. Ini general ya. Kalau cocok ya cocok, nggak pakai tapi, fix no debat. Oke, lanjut ya. Kita lihat untuk energi masing-masing dari kalian. Apakah kalian seperti yang terbaca di sini? Oke. Ketahuan. Jadi ini ada cerita tentang ketahuan. Ketahuan. Kamu ketahuan. Kamu ketahuan. Tapi di sini ada ya, ketahuan tapi gimana lagi tetap harus melanjutkan hubungan karena mungkin ya apalagi kalau rumah tangga ya tidak semudah itu, Verguso ya. Kalau saya bilang Verguso banyak yang komplain. Verguso itu kan nama anjing. Anjingnya siapa? Ada yang komplain, kok gitu sih? Lucu-lucu loh komentar-komentar itu. Makasih yang sudah komentar positif-positif. Saya hafal. Bisa saya sebutkan ya yang hafal ya. Ibnu, Noni, Binti, Fahma. Itu intens ya. Mendukung saya. Terima kasih ya. Semoga berkah untuk kalian. Yang lain mungkin gak kesebut ya. Muhammad Al Sapa gitu. Itu sering komen. Komen itu saya baca. Bentar ya. Ini yang kiri. Oke. Kasihan di sini saya juga ada melihat ya. Energi orang yang terkungkung dalam satu hubungan dicurangi tapi nggak bisa apa-apa. Ya. Di sini saya melihat di sini adalah orang-orang. Saya melihat juga change ya. Ada yang berjauhan. Ada juga yang kemudian karena terjadi satu perubahan mungkin tragedi apa terkait dengan kecurangan ini. Di sini ada yang hilang, ada yang beberapa minggat atau dia yang salah, dia yang minggat tapi dia yang marah juga ada di sini. Saya melihatnya energi yang sebelah sini tuh sabar banget. Tahu dicurangi, sudah ada buktinya. Tapi masih punya harapan untuk bisa bersama bukan karena
baper atau bucin ya, bukan hanya karena perasaan cinta, tapi ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Seperti yang saya bilang, berpisah tidak semudah itu, ya. Kemudian di sini juga banyak yang introspeksi ya, merasa bahwa mungkin ya mengembalikan kepada diri sendiri daripada menyalahkan pihak lain. Apakah memang saya yang bersalah? Apakah saya yang memang kurang ya? Energi yang sebelah sini seperti itu. Oke. Memang sih beberapa saya lihat bucin atau budak cinta atau karena terlalu sayang. Kalau saya bilang mungkin lebih ke kasih ya. Jadi memandang segala sesuatu dari sudut kasih. Jadi mungkin walaupun ada kecurangan, dicurangi ya, tapi lebih memilih kindness, kebaikan ya. Seperti orang itu ya udahlah. Mungkin ini adalah ladang pahala saya, mungkin akan diganti dengan hal yang lain yang lebih baik ya. Jadi orang di sini memang energinya sabar. Apakah ini kalian atau bukan? Kalau bukan, mungkin ini energi orang yang kalian pikirkan ya. Sekali lagi cerita ini bisa terbolak-balik. Di mana pihak kalian yang sesuaikan sendiri ya. Lanjut teman-teman, saya mau lihat yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini adalah energi muda. Walaupun di sini juga saya melihat energi muda, tapi lebih kepada bagaimana menata perasaan, ya, menempatkan hati. Tapi di sini lebih kepada hasrat, gairah, hal-hal keduniawian itu memandangnya, menyikapinya, ya. Itu kurang dewasa. Coba saya lihat lagi ya. Rupanya kalau lebih eh, dalamnya ya mungkin yang sebelah sini adalah yang pihak yang curang ya, mungkin, tapi tidak selalu. Silakan kalian sesuaikan sendiri. Oke. Orang di sini banyak saya kira yang didukung oleh orang-orang yang sebenarnya saya juga nggak habis pikir kadang-kadang keobjektivitasan seseorang terkait dengan orang yang disayang ya, entah itu orang tua atau siapapun, itu kadang-kadang nggak objektif dalam menilai dan mengambil keputusan, bersikap ya. Di sini saya melihat orang yang sebelah sini memang orangnya apa ya? Nakal gitu ya. Kemudian orangnya di sini itu memang suka curi-curi kesempatan ya. Saya melihat hidupnya, saya nggak tahu ya secara finansial cukup atau enggak. Tapi orang ini kalau untuk nakal-nakal ada uangnya ya. Untuk aneh-aneh gitu ada. Tapi untuk hal-hal yang mungkin memang kewajiban malah susah. Orang ini adalah lebih mengutamakan hasrat, passion ya, semangat-semangat versi dia sendiri ya. Tapi orang ini sebenarnya sudah sering melakukan kesalahan, kecurangan, mungkin nggak ketahuan, tapi mungkin tepak apes ya. Mungkin sekarang itu lagi apes aja terus ketahuan ya. Atau mungkin memang sering ketahuan tapi orangnya itu apa ya, kayak tanpa dosa gitu loh ya. Kemudian orang ini sekarang banyak yang saya melihat itu cuek, sama ini. Padahal sebenarnya kalau ini yang curang, harusnya ini meminta maaf ya, meminta maaf atau mencurang ini ya bisa minta maaf atau apa. Tapi ini lebih mengambil sikap diam atau silent treatment, seperti itu. Oke? Sampai sini ada yang cocok atau enggak? Sampai sini ada yang belum subscribe atau tidak? Ada yang sudah subscribe atau belum? Nah, jangan lupa di-subscribe. Oke. Saya melihat energi masing-masing. Kalau yang sini saya lihat memang cinta, ya. Lah saya melihatnya kasih. Cinta yang dalam dan tulus sehingga itu berupa kasih. Sehingga walaupun didolimi atau mungkin dicurangi, berusaha sabar dan memberikan kesempatan dan berharap ini akan berubah. Oke.
Yang sini, apakah cinta? Itu yang dipertanyakan. Kalau cinta nggak mungkin mencurangi. Kalau saya bilang mungkin saja. Karena cinta, masing-masing orang itu kadang-kadang mendeskripsikan dalam hati dan pikirannya soal cinta, mempersepsikannya, itu bisa berbeda-beda. Nah, sama ini ya cinta, tapi yang sana juga cinta. Jadi bukan di sini sudah nggak cinta lagi kemudian pindah, ya. Cinta itu bukan yang bisa pindah-pindah gitu, ya. Terbagi, saya kira bisa, ya. Sebenarnya harusnya kan kalau cinta itu ya setia, seharusnya memang seperti itu, saya nggak nyangkal, memang iya, idealnya seperti itu, ya. Kayak gini loh, idealnya orang kalau punya agama, mentaati aturan agama, itu idealnya, ya. Tapi kok bisa ya orang beragama tapi melanggar aturan agama? Wakeh, banyak, ya. Itu analoginya seperti itu, ya. Jadi pada prinsipnya, idealnya, orang cinta harusnya setia sama yang dicintai. Itu prinsip. Tapi apakah kita bisa menjamin manusia, sesama manusia, memegang nilai ideal dan prinsip seperti itu? Dan kita hanya berharap kepada prinsip dan berharap kepada manusia memegang prinsip itu. Ya loro kabeh, sakit semua. Oke, lanjut ya. Oke, berharapnya sama Tuhan, bukan sama manusia. Sekalipun itu pasangan, berharap dia setia, berharap boleh, ya. Terlalu berharap, yang dituai kekecewaan. Berharapnya sama Tuhan, ya. Oke, kita lanjut untuk mengetahui perasaan orang yang curang ini loh. Ini pun sabar, ya. Sebenarnya kalau dibilang pengennya nggak cintai, ya pengennya nggak cinta karena cinta itu menyakitkan. Sudah cinta tulus disakiti, tambah loro, tambah sakit, ya. Tapi, kita lihat sebenarnya dia itu cinta atau tidak. Sebenarnya cinta atau tidak sudah bukan ini lagi ya, bukan masalah lagi. Yang penting tindakannya. Tapi nggak apa-apa wis, tak lihatnya, perasaannya di dalam hatinya, ya. Artinya kartu tarot itu melihat energi ya, bukan melihat kejadian nyata. Kita punya mata, ya. Secara visual kita bisa melihat, punya rasa, kita secara rasa bisa merasakan, ya kan. Kalau kartu ini melihat, menarik energi saja. Energi itu bisa energi perasaan, apa, keinginan, ya. Energi ke depan bisa, sebenarnya bisa, tapi saya tidak mau menyampaikan karena itu menyangkut dengan akidah atau keimanan, eee, orang yang nonton. Orang-orang yang nonton itu ya, seperti kalian ini, saya yakin punya agama semua, punya iman. Tidak seyogyanya tidak percaya dengan ramalan. Jadi saya tidak meramal. Saya punya tanggung jawab moral dalam membuat konten supaya tidak nyangkut-nyangkut yang bukan ranahnya manusia lah, itu ranahnya Tuhan ya. Jadi tolong dibedakan. Nggak asik Bunda, nggak popo, nggak asik nggak paten. Oke. Saya mau lihat perasaan dia secara energi kartu tarot. Kok bisa? Curang ya. Curang itu bisa mencuri, membohongi, apapun lah ya. Di sini. Khianat. Sembunyi-sembunyi apa, berlaku curang lah pokoknya ya. Sebenarnya perasaan dia kepada ini seperti apa ya. Kalau kalian di sini yang nonton adalah pihak yang curang, kalau memang ini bukan perasaan kalian, gak ada masalah. Gak usah komplain aku ya. Mungkin ini memang bukan untuk kalian karena ini general. Taruh dari galak ya. Kewereng kalau ngomong. Saya itu beda-beda teman-teman, bisa berubah-ubah sesuai dengan energi yang saya tarik ya. Kadang-kadang lembut, nangis-nangis lah apa, aneh aku iki yo. Gendeng be yo. Garden. Okay. Orang ini sebenarnya kalau saya melihat ya, tidak ingin terpisah dari ini. Ya gimana ya, sakit semua Bunda, dicurangi tapi dia nggak mau pisah, nggak mau milih, gantung. Banyak yang kayak gitu ya, banyak memang. Di hatinya sebenarnya hanya ada kamu. Kalau kalian di sini hatinya sebenarnya ada ini terus ya. Nggak laki nggak perempuan ya. Coba kalian yang ini ya, semoga fenomena-fenomena kayak sudah punya seseorang mencintai orang lain itu
akhir zaman ya, saya juga ya takut, tapi kok sekarang banyak gitu loh. Ya, sekarang banyaknya seperti itu. Eh ya saya nggak mau menjudge atau menyalahkan sih. Memang ada gitu. Cuman senengnya seberapa, sakitnya seberapa, ya. Terus pertanggungan jawabnya seberapa, itu ya harus diperhitungkan gitu. Karma baik, karma buruk. Berlaku loh teman-teman. Itu bukan hal yang omong kosong. Gampang wis karma buruk pikir kari gitu ya. Ya kalau ya semua itu pilihan sih. Terserah. Oke, bagaimana perasaan atau energi yang ini kepada yang ini, ya. Saya melihat kenapa yang ini tidak dilihat yang ke ini. Di sini sudah kelihatan jelas orangnya sabar gini-gini ya. Wis gak usah dilihat energinya wis, ya. Orang baik. Teruskan ya, yang baik yang di sini. Ya sudah baik aja. Berarti kan menanam karma baik ya. Suatu saat pasti menuai. Untuk masanya kapan? Terserah semesta, terserah Tuhan. Tapi apapun yang kita tanam kita tuai. Begitu pula dengan ini sebenarnya, ya. Jadi teruslah tanam karma baik. Kadang-kadang karma baik itu menuainya pada saat kita itu kadang-kadang datangnya nggak diduga ya. Saat kita kesulitan ada yang bantulah, minimal itulah. Kalau nggak kita ya karma baik itu yang menuai, kalau nggak kita ya orang-orang dekat kita atau orang yang kita sayangi, ya. Oke, gimana perasaannya? Walaupun aku mungkin jarang ketemu atau mungkin tidak selalu bersamamu, tapi hatiku selalu bersamamu. Alah preketek. Tapi ya memang seperti itu dia ya. Jadi ini orang yang mungkin secara lisan, secara sikap mungkin tidak menunjukkan ya. Tapi dalam hatinya ada. Tapi kalau di dalam hatinya ada kenapa tindakannya seperti itu? Ya sekali lagi kalau orang melakukan kecurangan ya, entah itu berupa kecurangan dalam hubungan itu mungkin ada orang lain atau bohong atau apa, orang itu nggak bisa tenang kok, nggak bisa tenang, ya nggak akan bisa tenang. Mungkin tampak happy-happy ya, tapi se-happy apa sih? Pasti lebih happy orang yang menanamkan karma baik. Udahlah, fix no debat, percaya ya. Kemudian di sini saya melihat kayaknya ya ada beberapa yang memang sudah menghalangi untuk ketemu, saya melihatnya seperti itu. Ada beberapa yang memang tidak berani menemui ya, tapi sebenarnya ada kerinduan yang besar ya. Sebenarnya nggak ada gunanya sih ya, kalau hanya perasaan tidak diwujudkan. Tapi terkadang, kalau menyangkut hati itu repot. Hati yang sudah luka ya, hati yang sudah terlanjur terluka itu kalau borok di kulit masih gak apa-apa, ada obat ya, obat merah, obat betadine, obat apa, koyo apa ya. Tapi kalau di hati itu susah teman-teman, ya kita sendiri yang harus bisa menyembuhkannya ya. Nggak mungkin kita ke dokter bedah, kemudian dibedah hatinya, kemudian dikasih betadine terus ditutup lagi, nggak mungkin. Beda urusannya ya. Konsepnya nggak gitu ya. Oke, seperti itu, oke. Di sini orang ini kalau dibilang masih mencintai. Terlepas dari dia membagi cinta, mencurangi atau apapun. Tapi itu perasaan cinta. Perasaan cinta akan menjadi bullshit ya, atau omong kosong atau preketek kalau memang tidak diwujudkan. Mencintai itu tidak menyakiti ya. Kalau tahu hal yang dilakukan akan menyakiti orang yang dicintainya ya, berarti cintanya itu setengah-setengah ya. Mungkin cintanya berdasarkan nafsu atau hal yang lain, bukan karena memang cinta atau cinta karena Tuhan ya. Cinta karena Tuhan itu beda, kasih ya. Berlandaskan kasih. Kalau saya lihat orang ini penuh kasih yang sebelah sini. Oke? Apalagi yang mau dibaca? Rencana dia, apakah dia ingin datang? Oh ya nggak tahu kalau akan datang. Tapi saya lihat keinginan-keinginan dia aja ya. Apa sih yang ingin dia perbuat untuk ini sebenarnya? Terlepas mau diwujudkan, nggak diwujudkan, atau hanya angan-angan ya, tak lihatnya aja. Jadi kalian jangan berpikiran bahwa apa yang saya baca itu terjadi ya. Karena untuk sesuatu yang terjadi itu bukan kapasitas kartu saya atau saya yang sakti mewujudkan sesuatu, tapi itu adalah kapasitasnya Tuhan ya. Kalau kalian ingin sesuatu terwujud ya, punya keinginan ya berdoa, hajatkan kepada Tuhan ya. Jangan berharap kepada kartu, salah kabeh. Oke?
Lanjut ya, kita mau lihat apa yang ingin dia wujudkan bersamamu. Apa yang ingin dia rencanakan atau apa yang dia ingin lakukan ya untukmu ngono ya. Kalau begini itu sebenarnya judulnya apa ya? Saya kan tidak menentukan judul, saya baca dulu, kemudian kalau sudah tahu ceritanya baru kasih judul ya, diupload ke YouTube, terus baru kalian tonton. Ini saya bikinnya ya, kalau habis bikin gini langsung saya upload ya. Kalau dulu saya edit-edit, saya kasih thumbnail apa-apa, saya gak wis kesuwen, komputerku rusak kabeh telu ya. Rusak semua. Ada yang sini bisa betulin. Aku udah males wis. Yang penting saya bikin konten, yang penting bermanfaat, niat saya supaya bisa memberikan afirmasi positif ya. Bukan untuk supaya dapat uang banyak dari YouTube wis, gak usah wis. Dapat uang dari suami aja, yang penting berkah, ya enggak? Oke, di sini apa? Dia itu sebenarnya cinta, teman-teman. Saya melihatnya di sini kangen. Untuk kalian yang sudah tidak membuka akses untuk dia, ya, atau membatasi lah minimal. Sebenarnya dia ya sedih. Apa yang dia rencanakan? Sebenarnya dia ingin ketemu, ya, tapi saya melihat di sini dia kurang punya uang. Nggak cinta, nggak ada dana. Saya pikir ya ini ya, apalagi untuk yang berjauhan. Di sini bagaimana rencana dia? Mohon maaf teman-teman, kayaknya orang yang pernah mencurangi kalian itu juga merasakan kayak, ya saya nggak bilang ini karma buruk ya, banyak di komentar, semoga dia mendapatkan karma yang sangat buruk ya. Jangan teman-teman, saran saya sih, tapi terserah sakarep. Kalau kalian mau mendoakan buruk, karena itu akan kembali ke kita juga. Memang mungkin saat ini ceritanya atau skenario semesta adalah dia yang curang, kalian yang dicurangi, seumpamanya ya. Bisa saja suatu saat mungkin umur kita panjang, amin ya. Suatu saat kita tanpa sengaja atau ada satu kejadian yang mungkin kita kan pengennya jadi orang yang baik aja ya. Kemudian kita ditempatkan di suatu situasi di mana kita jadi yang jahat gitu ya. Itu bisa berbalik kepada kita ya. Jangan kalau merasa didolimi itu sangat, nggak usah playing victim, kemudian mendoakan yang jelek-jelek. Doakan yang baik. Loh lah kok enak? Nah, sebenarnya enaknya untuk kalian, ya. Tuainya belum tentu kapan, nggak tahu ya. Tapi mendoakan baik, kembalinya ke kita baik. Oke, apa sih yang dia rencanakan? Dia sebenarnya ingin datang, tapi memendam perasaannya ya. Dia masih mikir-mikir. Oke. Paling tidak ingin berkabar. Kalau dikatakan cinta, orang ini sebenarnya cinta ya. Kayaknya pernah curang sih. Apakah dia sekarang masih curang? Coba nanti kita lihat ya. Dulu pernah curang, apakah sekarang masih curang? Wes fix teman-teman. Di sini mungkin kalian sudah tidak bisa memaafkan orang ini atas kecurangannya. Ya, tapi orang ini rencananya ingin menuju kalian. Ya. Dia punya keinginan untuk terhubung kembali bersama kalian. Dan fokusnya hanya itu ya. Dia di sini ngumpulin sesuatu ya, bisa uang, bisa apa untuk mewujudkan bentuk ya, bentuk perasaan cintanya itu ingin berupa gitu, berwujud ya, bukan hanya abab atau hawa mulut. Opo abab itu? Hanya omong kosong ya. Karena di sini sebenarnya terutama yang untuk dalam cinta bersegi-segi ya, teman-teman ya. Di sini apakah dia datang dengan ketulusan, kemudian enggak, tetap ya, kalau yang cinta segitiga tetap konsepnya pola berulang, mohon maaf, ya. Jadi untuk kalian yang dalam cinta bersegi-segi, kalau kalian hidupnya sudah damai, ya, sudah normal, kemudian cinta bersegi-segi kalian yang dulu itu kembali lagi, ya. Coba pikirkan lagi, apa enggak cari perkara? Itu intinya, ya. Oke, tadi kita mau lihat apa? Apakah orang ini opo mau? Kok lupa aku. Apakah orang ini maksudnya terhubung ini dengan satu niatan baik gitu ta? Kita lihat ya. Gitu ya. Tak lihat ya. Niatnya apa? Ya. Pancet aja terhubung kembali penyesalan. Oh, apakah orang ini ya masih nakal ya? Masih nakal. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi. Orang ini nakal ya.
nakal. Jewer aja bunda. Iya. Buin. Sik. Apa? Apakah orang ini nakal? Masih nakal apa enggak? Waduh. Oke, saya lihat ya. Sebenarnya orang ini tuh menyesal, terus sudah tobat apa belum ya? Energi tobat. Dia tobat apa enggak sih? Apa pancet atau tetap gitu-gitu aja kah? Tapi saya melihat ada pola berulang ya. Saya kira ya enggak tobat. Tobatnya setengah ya, atau tobat tapi ya kumat. Coba saya lihat. Kok lama sih bacaan ini? Berapa menit sih? 35. Kalian masih nonton apa? Sudah cabut ya. Yang masih nonton, yang belum subscribe, sudah subscribe apa belum? Subscribe-en ya. Saya nggak pintar bahasa Inggris. Oke. Orang ini masih baik, sudah baik apa enggak? Orangnya masih suka ngilang-ngilangan. Tidak, intensitasnya ya diragukan ya. Apa sih itu namanya? Mbowes nanti tak ingat-ingat lagi. Konsistensinya. Itu loh. Orang ini lambat. Lemot. Ya, jadi kalau kalian berharap orang ini berubah menjadi terlalu berhati-hati orangnya ya, terlalu berhati-hati. Bingungan. Alah. Kenapa kamu nggak jadi siput atau bekicot aja? Lemot ya. Jadi apakah dia sudah nggak nakal lagi ya? Kalau nakal sih kayaknya pokoknya gini. Sama seperti yang kalian kenal di awal. Ya. Sama seperti sebelumnya ya, dan polanya berulang ya. Dan orangnya nggak tegas ya. Jadi kadang-kadang kayak nggak jelas lah. Seperti itu. Oke. Kalian mau tahu pesan semesta untuk kalian semuanya. Kalau gitu, kalau dia datang atau dia mengajak ketemuan, sebaiknya ditemuin apa enggak sih? Kalau dari saya ya, lihat dulu kalian sendiri itu sudah healing, sudah kuat apa belum. Tapi sebaiknya kalau memang kalian punya kasih yang besar untuk orang ini, kasih kesempatan saja, tapi ada batasannya. Ya, ada batasannya. Kalau kalian tidak bisa memegang batasan, tidak membuat satu batasan, yang belum mampu ke arah situ, ya mending nggak usah ya. Dia cuma ingin berteman kok, ingin silaturahmi untuk seseorang yang memang worth it atau layak, it's okay ya. Tapi kalau memang pernah ada sesuatu di sebelumnya dan itu sifatnya itu membawa luka atau trauma atau apa, ngapain saya silaturahmi sama yang lainnya itu loh, masih banyak ya. Saya yakin kalian yang bilang silaturahmi, banyak yang belum kalian silaturahmi ya. Jadi silaturahmi itu kadang-kadang sebagai kayak alibi atau alasan aja ya. Kita lihat pesan semesta ya. Apa sih pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini, dan yang nggak masuk pun saya bacakan. Nggak apa-apa, pesan semesta itu baik ya, baik. Tapi pesan semesta mungkin kartunya tetap aja, tapi karena kisahnya beda-beda, otomatis ya pesannya juga berbeda. Saya bukan hanya membaca kartu saja, tapi pakai intuisi ya. Itu bedanya tarot reader sama yang kalian beli ya, beli kartu terus dibaca dewe, kayak romance. Simple acts of kindness. Dua orang yang sebelah sini saya kira ya sangat baik orangnya. Oke, honesty is essential. Kejujuran itu adalah esensi atau yang utama. Speak with love and truth ya. Jadi kalian kalau ketemu sama orangnya, katakan semuanya apa adanya ya. Apa yang kalian rasa, apa yang kalian inginkan ya, sesuai dengan kenyataan, nggak usah pakai drama ya. Nggak apa-apa ketemu, mungkin ingin meluruskan sesuatu, sampaikan dengan tegas,
berikut berikut juga dengan, mungkin prinsip-prinsip yang ingin kalian tegakkan dalam hubungan, rules mungkin ya, aturan-aturan atau mungkin, "Saya sekarang begini-begini, kalau kamu, mau berhubungan aku syaratnya begini-begini," gitu ya, it's okay, ya. Dan kejujuran kejujuran. Jadi nggak usah munak-munak, nggak usah drama-drama, apa adanya saja, ya. Kalau kalian nggak siap mending nggak usah. Romance, love is the one you love with personal attention and affection, ya. Kalau ketemu nggak usah kedus, ya. Kasih lisan yang baik, kata-kata yang baik. Kalau kalian nggak siap mending ojo, nggak usah. Lanjut. Simple acts of kindness. Kindness energize you and bring happiness to those around you. Kalau kalian dalam mood yang nggak baik, mending gak usah ketemu, ya. Kalau kalian punya banyak, maksudnya moodnya sedang baik, bagikan mood baik itu untuk orang di sekitar kalian. Berbuatlah banyak kebaikan, karena itu akan berimbas baik juga untuk kalian, kembali kepada kalian, ya. Jadi kalau kalian moodnya nggak baik, monggo, ya. Mending, menjauh dari banyak hal, ya. Tenangkan diri dulu, termasuk kalau memang mau ketemuan sama orang ini. Untuk kalian sudah benar-benar nggak mau ketemuan sama orang ini, saya kira bacaan ini kayaknya nggak perlu untuk kalian, ya. Mungkin untuk orang lain yang sedang membutuhkan, oke? Terima kasih semuanya yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Semoga berkah ya. Bacaan ini ambil yang positif, buang yang negatif, ya. Berkah untuk saya, berkah untuk yang nonton ya, membawa manfaat positif. Untuk personal reading ya, personal reading di saya semuanya berbayar ya. Caranya bagaimana? Tanya sama admin saya, nomornya ada di bawah video ini, di deskripsinya. Ketiknya, tanya jangan gini, "Mbak tanya," nggak usah. "Selamat pagi Mbak, hai," nggak usah ya. Ketik aja daftar tarot, kirimkan ke Tia, admin saya. Nanti akan dibalas aturan-aturannya, kalian baca. Ya, berbayar, kemudian dengan video call, interaksi langsung, dan mungkin slow respon ya dari admin. Karena apa? Ada jam kerjanya kalian harus baca. Makanya baca, budayakan membaca. Ya, males Buddha baca, nggak usah baca di saya, nggak usah narot di saya. Kalau males baca, ya. Kalau yang mau narot, ikuti aturan yang saya terapkan, bukan diatur dewi. Di situ ada aturannya. Kalau setuju berarti ikut, kalau ikut berarti setuju, ya. Kalau nggak setuju nggak usah ikut. So simple, oke? Terima kasih banyak teman-teman, ya. Dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa di-subscribe. Bye-bye.